Selamat siang dalam suasana yang mendung seperti itu ya. Beberapa hari ini mendung teman-teman di daerah saya. Katanya di Pulau Jawa ini untuk tahun ini kemaraunya kemarau basah ya. Tetapi kita tetap selalu update ya, tetap bekerja lah. Dan kali ini kita punya garapan. Ini garapan spesial ya. Kenapa saya bilang spesial? Karena memang ini mintanya dia power amplifier full brick di 2x5 seperti ini, tapi dia bekerja di tegangan 80 volt DC, 80 volt CT. Dia punya trafo katanya 20 ampere apa 30 ampere, tetapi output dari trafonya itu 57 kalau tidak salah katanya itu. 57 AC itu kalau dikonversi nanti ke rangkaian penyarah dan filter elko itu biasanya jatuhnya di angka 78 volt CT. Ya saya kira itu masih bisa kita buat untuk mensuplai power amplifier, dan rencananya power ini untuk menghandle berapa ya, apa 15 in apa 18 in ya, tapi yang tipe ringan. Kisaran wattnya ya sekitar 1800 watt sampai 2000 mungkin. Nanti kita lihat sendiri hasil loadnya. Nah, jika teman-teman mungkin punya trafo ya, patoknya itu di bawah 65 AC, itu bisa teman-teman. Dengan catatan kita membuat power amplifiernya itu ya harus sesuai dengan target tegangan yang akan digunakan. Jadi untuk standar dari PCB di 2x5 itu biasanya kan memang untuk tegangan 90 volt. Jadi kita melakukan downgrade di situ ya. Adanya penurunan untuk menyesuaikan dengan tegangan yang nanti akan diberikan. Mungkin ada beberapa catatan saja. Dan tidak banyak yang perlu dirubah. Mungkin ya sama seperti video-video sebelumnya. Untuk resistor sun mungkin paling besar 5 kilo. Jadi kita menggunakan 10 kilo kali 2 di paralel. Ini bisa untuk 90 volt teman-teman. Jadi nanti kita akan cek saja nanti keluarannya di 12 voltnya ini apakah dia stabil. Kalau dia mungkin kurang stabil di 12 volt, mungkin nanti kita akan turunkan R sunnya ini menjadi total nilai itu 4 kilo. Jadi mungkin menggunakan 8K2 kali 2 di paralel. Kemudian untuk resistor startup di sini tetap kita menggunakan 47 kilo. Saya kira ini masih bisa mengimbangi untuk tegangan 80 volt atau 78 volt. Kalau nanti mungkin susah start, mungkin kita bisa turunkan nanti ke 33 kilo. Untuk air gate dan out ICIR ini tetap menggunakan berapa? 10 ohm untuk resistor output IR, dan air gate-nya kita menggunakan 22 ohm. Kemudian apalagi di sini ya, ini penting teman-teman, untuk resistor sensor OCP karena kita kerja di tegangan 78 sampai 80 volt, kita naikkan ya. Di sini ada 2 resistor teman-teman. Ya. Kita gunakan mungkin nanti ini masih menggunakan 2K2. Nanti kita load kalau memang nanti dia klip dini atau error saat kita load, mungkin kita naikkan di sini. Ini masih menggunakan 2K2, jadi bisa dinaikkan mungkin ke 4K7 atau 5K6. Nah, itu pun juga masih pertanyaan masalah fungsi dari OCP-nya apakah pakem atau tidak, kita belum tahu. Jadi saya kira itu aja dulu. Untuk resistor-resistornya itu masih sama, kita coba saja nanti. Jadi saya kira tidak perlu begitu ribet. Yang penting kita nanti kalau tegangan 178 sampai 80 volt, untuk MOSFET kita menggunakan 250, IRFP 250. Nah, ini saya kira masih relevan untuk tegangan 78. Jadi akan saya pasang dulu. Terus itu versinya sudah kita convert ke UCD. Tetap kita convert ke UCD teman-teman. Jadi bukan standar di 2x5 lagi. Sini ya ada di video-video sebelumnya teman-teman untuk convertnya.
seperti ini. Nah, jadi kita langsung saja kita akan pasang MOSFET atau kita akan uji dulu. Nanti setelah ini mungkin kita sambung kembali. Dan sekarang ini powernya sudah jadi sudah kita pasang MOSFET. Nah, menggunakan IRFP 250. Termasuk untuk kapasitor LPF nya menggunakan 2 kali 1 mikro ya. Di bawah ini juga saya tambahi kapasitor dari speaker positif ke negatif dengan nilai 220 NF. Jadi langsung saja, ini kita sudah sediakan untuk PSU nya 78 volt, yang mana ini PFG kita turunkan tegangannya sesuai dengan PSU yang sudah disediakan oleh si pemesan power ini, yaitu 80 volt, 78 sampai 80. Oke, sudah kita pasang, kita nyalakan SMS nya seperti ini. Kita nyalakan ya, dan kita ukur untuk PSU nya di sini. Sebentar. Nah, kita di sini bentar. 78 volt City ya. Jadi SMP nya 78 volt. Nah, jadi kita sudah hubungkan voltmeter untuk output powernya. Ini tanpa beban dulu, kita akan ukur berapa, kemudian kita lihat sampai titik klipnya seperti itu ya. Di sini terukur 101, lumayan, 100 volt AC ya teman-teman. Di sini pun juga terbaca, kalau di sini terbacanya 91. Dengan frekuensi 1 kHz ya. Nah, jadi nanti ini kita akan load dengan beban, sementara kita sudah mencoba outputnya itu, dan harusnya MOSFET itu tidak dingin, tidak panas ya. Jika kita ukur frekuensi PWM nya, speednya ya teman-teman, itu berapa ini, berapa 170 180 kHz ya. Indikator sudah kita buatkan untuk indikatornya, karena orangnya tuh minta dibuatkan indikator. Nah seperti itu. Mantap. Nah, klip ya, ini udah klipnya. Seperti itu. Jadi langsung aja kita akan pasang aja ke heatsinknya. Kita matikan aja dulu. Oke, sekarang kita sudah memasang untuk ke-4 MOSFET-nya. Jadi langsung saja kita akan ukur dengan load di 8 ohm menggunakan 2 dummy yang di seri seperti ini. 2 dummy yang di seri. Di sini sudah saya hubungkan juga. Ini untuk voltase dari PSU SMS-nya. Jadi PSU utamanya di sini, kemudian ini ampere, dan ini untuk mengukur VRMS-nya. Kita nyalakan saja langsung ya, seperti ini. Nah, seperti itulah. Nah, di 8 ohm kita bisa lihat di sini kita ukur 94 kali 11,8 ampere. Di sini untuk PSU-nya dari 79 volt
dia drop ke berapa, ke 76 volt ya. Jadi sekitar 93 volt RMS kali 11,6 ya, sekitar 1000 watt lebih ya di 8 ohm. Saya kira ini tenaga yang cukup besar ya, cukup besar untuk kebutuhan menghandle 2 kali 15 in atau 18 in ringan ya. Nah, hanya dengan berbekal PSU mungkin trafo 20 ampere 57 AC sudah bisa menghandle ini ya. Nah sekarang kita akan ganti ke 4 ohm ya, ke 4 ohm, ke 4 ohm dulu. Nah seperti ini. Wih. Bisa kita lihat di sini. 1, 2, 3. 81 kali 21 ya. Nah, untuk suhunya normal. Delapan tiga kali 20 koma sekian dan drop di 75 volt untuk PSU nya. Jadi kalau di 4 ohm, sebentar kita cek dulu, kita fokuskan ke ininya. 84 kali 20,5 ya, mungkin sekitar 1600 watt ya di 4 ohmnya. Jadi saya kira ini bagus teman-teman. Jadi langsung mungkin besok ini tak kirim ke pemesannya. Dan saya kira ini sudah bagus, normal. Oke, sekali lagi kita load lagi teman-teman. Wis tunggu. Nah, 1, 2, 3, 85 kali 20,8. Wih, mantap. Oke, saya kira itu aja ya. Jadi ini memang power amplifiernya dipesan khusus untuk digunakan pada sebuah trafo yang memiliki tap sekundernya itu berapa, 57 AC. Ini sudah kita buatkan powernya dan segera saya kirim. Seperti itu, mungkin ini bisa jadi referensi teman-teman buat yang ya punya trafo di bawah 65 AC, bisa menggunakan, kita buatkan seperti ini. Ya, power seperti ini dengan output RMS nya tuh 1600 watt kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk video kali ini sudah menonton, dan yang subscribe juga komentar-komentar saya ucapkan terima kasih. Semoga ke depan channel kita ini bisa lebih bagus lagi. Sampai jumpa.